Wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in, amma ba'du. Yang sama-sama kita kuliahkan, kita hormati para habaib, para syarahib, wabil khusus ada guru kita Al-Mukarram Habib Abdurrahman bin Abdullah bin Syahab. Kita doakan bersama, mudah-mudahan beliau selalu dijaga dan dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala dan dimudahkan dalam dakwahnya insyaallah. Mudah-mudahan kita semua mendapat keberkahan daripada beliau. Amin ya rabbal alamin. Dan juga kita kuliahkan Habib Zahid, Habib Quraish Zahir. Kemudian kita hormati dan muliakan orang tua kita, guru kita Ustaz Haji Muhammad Rafi'i. Mudah-mudahan beliau juga panjang umur dalam keadaan sehat walafiat. Dan juga orang tua kita Kai Tidahri, Ustaz Haji Saiful. Kemudian juga ketua masjid Bapak Haji Yusuf Rusli beserta wakilnya Bapak Haji Safri dan panitia Maulid Arba'in Mas Sulinggo bersama anggotanya. Kita doakan panitianya mudah-mudahan juga dipelihara, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan diberikan kekuatan, mudah-mudahan diberikan keberkahan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga yang kita muliakan dan kita hormati Sohibul Bait kita pada malam hari ini, yakni saudara kita dari keluarga Haji Saddam Hussein sekeluarga. Kita doakan mudah-mudahan beliau sekeluarga selalu panjang umur, sehat walafiat. Mudah-mudahan Allah berikan keberkahan di dalam keluarganya, Allah berikan keberkahan di dalam pekerjaan, usaha dan rezekinya, dan mudah-mudahan selalu dipandang, dilihat dan mendapatkan rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan juga tak lupa yang kita hormati, kita muliakan tamu kita pada malam hari ini, yakni Al-Ustaz Haji Syamsul Arifin. Mudah-mudahan beliau insyaallah masyaallah panjang umur, sehat walafiat. Mudah-mudahan dimudahkan juga dakwahnya dalam mendakwahkan syiar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita lanjut, diharapkan kepada hadirin hadirat, wabil khusus anak-anak mungkin yang ada di luar, agar bisa tenang, agar bisa jangan ribut. Kalau bisa kita sama-sama menghadirkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di tempat ini. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan pandangan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini ulun hanya sekedar intisarul amar daripada guru kita, melanjutkan sedikit tabarukan daripada kitab yang biasa beliau baca setiap malam di tempat ini, yakni kitab Tanqihul Qaul, yang mana kita berharap mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan keberkahan daripada sahibul kitab. Amin ya rabbal alamin. Pada malam hari ini kita sudah masuk di bab yang keempat, yakni bab tentang keutamaan salawat atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diceritakan seorang sahabat berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala memberi salawat 10 kali kepada siapa saja yang mengucapkan salawat untukmu. Apakah itu berlaku bagi siapa yang hadir di hatinya? Tanya oleh para sahabat sekalian. Kemudian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun menjawab, tidak, tetapi bagi setiap orang yang mengucapkan salawat untukku dalam keadaan lalai,
maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberinya pahala seperti gunung. Sedangkan para malaikat terus mendoakan dan memohonkan ampunan baginya. Kemudian adapun bila ada yang hadir di hatinya di waktu mengucapkan bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka ketahuilah tiada yang dapat mengetahui kadar balasannya selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shalla alayya wahidatan sallallahu alaihi wasallam." Barang siapa yang bersalawat, mengucapkan salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam satu kali, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberinya salawat untuknya 10 kali. Kemudian juga diriwayatkan dalam pada Sahih Muslim dari Abdullah bin Amr bin As bahwasanya ia mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa yang mengucapkan salawat untukku sekali, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberi salawat untuknya dengan ucapan itu 10 kali." Maka demikianlah disebutkan oleh Al-Imam Nawawi di dalam kitab Al-Adhkar. Kemudian juga Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Man shalla alayya alfa marrah lam yamut hatta yubasysyira lahu bil jannah." Barang siapa yang mengucapkan salawat kepadaku 1000 kali, tidaklah ia mati hingga dikabarkan ia sedang masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala, atau dikabarkan atau dilihatkan bentuk surga untuknya bagi orang yang bersalawat sebanyak 1000 kali. Kemudian juga di dalam satu riwayat dikatakan, barang siapa yang mengucapkan salawat untukku 1000 kali, maka ia pun dikabarkan masuk ke dalam surga sebelum kematiannya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mengucapkan salawat untukku sekali, maka Allah Subhanahu wa ta'ala memberi salawat untuknya dengan ucapan itu 10 kali. Dan siapa yang mengucapkan salawat untukku 10 kali, maka Allah Subhanahu wa ta'ala memberi salawat untuknya dengan ucapan itu 100 kali. Dan siapa yang mengucapkan salawat untukku 100 kali, maka Allah akan memberinya salawat untuknya dengan ucapan itu 1000 kali. Dan siapa yang memberi salawat untukku 1000 kali, maka ia pun tidak akan disentuh oleh api neraka. Maka dalam satu riwayat juga dikatakan, maka Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan menyiksanya dengan api neraka. Maka di dalam riwayat Al-Imam Tabrani, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, barang siapa yang mengucapkan salawat untukku sekali, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberi salawat untuknya 10 kali. Dan siapa yang mengucapkan salawat untukku 10 kali, maka Allah akan memberinya salawat untuknya 100 kali. Dan siapa yang mengucapkan salawat untukku 100 kali, maka Allah akan menetapkan baginya kebebasan daripada sifat-sifat munafik dan kebebasan daripada api neraka yang akan menempatkannya pada hari kiamat bersama para syuhada. Kemudian juga Nabi bersabda, barang siapa yang melupakan salawat untukku, maka ia pun telah menyimpang dari jalan surganya Allah. Yang dimaksud Nabi dengan melupakan ialah meninggalkan dengan sengaja. Apabila yang meninggalkan salawat berarti menyimpang dari jalan surga, maka orang yang mengucapkan salawat itu berarti ia telah menempuh ke jalan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian juga dikatakan, inna awlan nas bi yaumal qiyamah aktsarum alayya salatan. Sesungguhnya orang yang dekat denganku pada hari kiamat kelak adalah yang terbanyak mengucapkan salawat kepadaku. Oleh karena itu, karena banyaknya salawat Nabi Muhammad SAW itu menunjukkan kecintaan yang tulus adalah sesuai dengan perbedaan mereka di dalam hal itu. Hadis tersebut di atas juga diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari, At-Tirmidzi dan Ibnu Hibban, dan juga Ibnu Mas'ud di dalam sanad sahihnya. Kemudian dikatakan hadis ma min du'ain. Hadis ini disebutkan oleh Al-Imam Sayyid Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Nabi bersabda, ma min du'ain illa bainahu wa bainas sama hijabun hatta yusalli alayya fa idza shalla alayya ikhtaqa dzalikal hijabu wa rufi'at du'a. Di antara setiap doa dan langit terdapat hijab hingga diucapkan salawat untukku, maka diucapkan salawat untukku itu, maka terbukalah hijab itu dan diangkatlah doanya.
Kemudian juga di dalam satu riwayat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mengucapkan salawat untukku di dalam sehari 100 kali, maka Allah akan memenuhi 100 keperluannya. Yang 70 diantaranya untuk akhiratnya dan 30 darinya untuk dunianya. Kemudian juga Nabi bersabda, barang siapa yang mengucapkan salawat untukku sekali, maka Allah dan para malaikat yang memberi salawat untukku 20 kali. Dan tidaklah ia mati hingga dikabarkan ia telah masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian juga diriwayatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, Jibril alaihi salam telah datang kepadaku dan berkata, ya Rasulullah, tidaklah seseorang mengucapkan salawat untukmu, melainkan 70.000 orang malaikat mengucapkan salawat untuknya. Diriwayatkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mengucapkan salawat untukku, maka para malaikat akan mengucapkan salawat untuknya. Dan siapa yang para malaikat mengucapkan salawat untuknya, maka tidaklah tertinggal sesuatu apapun di langit dan di bumi, melainkan ia mengucapkan salawat untuknya. Kemudian seorang sufi telah berkata, aku mempunyai tetangga yang melampaui batas terhadap dirinya. Ia sering mabuk, aku pernah menasehatinya, ia tidak mau menerimanya. Aku menyuruhnya bertaubat, tetapi tidak dia lakukan. Kemudian ketika meninggal dunia, aku melihatnya di dalam mimpi telah berada di tempat yang tertinggi, memakai pakaian hijau di surga sebagai penghormatan. Maka aku pun bertanya dan berkata kepadanya, dengan apa engkau mendapatkan derajat yang agung itu? Kemudian ia menjawab, pada suatu hari aku menghadiri majelis zikir, kemudian aku mendengar orang alim berkata, barang siapa yang mengucapkan salawat untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengeraskan suaranya, maka wajiblah surga baginya. Kemudian orang alim itu menjelaskan suaranya ketika mengucapkan salawat untuk Nabi, dan aku pun mengeraskan suaraku bersama orang banyak, maka diampunilah kami semua pada hari itu. Dan bagianku berupa ampunan dan rahmat Allah adalah ketika Allah memberiku nikmat ini. Dari cerita singkat di atas tadi yang terakhir, kita berharap dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tadi disebutkan orang yang mabuk, orang yang maksiat, orang yang menjauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala, akan tetapi di akhir hidupnya ia bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka tempatnya adalah di surga. Kita alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah izinkan kita atas izin dan takdir kudrat iradatnya Allah Subhanahu wa ta'ala, kita tahun ini di tahun yang ke-7 sama-sama kita masih bisa berkumpul di Masjid Al-Firdaus di Tragediya ini. Kita sama-sama bersalawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentunya kita lebih berharap lagi dan berdoa, mudah-mudahan kita berharap Allah Subhanahu wa ta'ala dengan rahmatnya, dengan kasih sayangnya, mudah-mudahan Allah masukkan kita pula di dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita berkumpul dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ada ini yang kita sampaikan daripada kitab bab yang keempat, salawat atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya mari kita dengarkan bersama-sama tausiah daripada tamu kita Al-Ustaz Haji Samsul Arifin, yang insyaallah dia akan memberikan tausiah tentang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan mendapatkan kita kenal dan cinta lagi kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilakan. Allahumma shalli ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana bi'abdihi al-mukhtar man da'ana ilayhi bil idzni wa qad nadana labbaika ya man dallana wahada. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa majjid wa 'azzim
على سيدنا ونبينا وقرة أعيننا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. آمين يا رب العالمين. Yang sama-sama kita muliakan, kita hormati para habaib, para alim ulama, para asatidz wal asatidzah, khusus yang hadir bersama kita. Alhamdulillah, guru kita Al-Habib Quraish Zahid, dan juga guru khusus guru kita yang mulia, orang tua kita Guru Haji Muhammad Rabi'i, dan juga yang terkhusus pula guru kita yang mulia Al-Habib Al-Alim Al-Habib Abdurrahman bin Syahab, yang walaupun malam hari ini Sidin tidak kalah hadir, tapi insya Allah kita semuanya yakin secara roh Sidin hadir bersama kita. Maka insya Allah mudah-mudahan majelis kita malam hari ini adalah majelis yang insya Allah akan menyampaikan kita kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga para asatidz wal asatidzah, Ustaz Luqman, orang tua kita dari Pak Haji Saiful, kemudian ketua masjid, wakil ketua masjid, tidak ingat belum mengenal Sidin siapa karena masih waktu Sidin resminya belum lahir. Kemudian haji-haji yang lainnya insya Allah, yang insya Allah mudah-mudahan kita juga tadi panitia penyelenggara Maulid Arba'in. Nah, dan insya Allah belum yakin panitia itu karena akan merasakan hasilnya karena di akhirat. Insya Allah di dunia insya Allah merasakan hasilnya, di akhirat pun mereka insya Allah akan merasakan hasilnya. Juga Sahibul Bait malam hari ini di malam yang kelima, yaitu keluarga besar Haji Sakar Husain. Masya Allah, mudah-mudahan apa yang Sidin keluarga dan semua kita yang ikut turut membantu di dalam kelancaran majelis malam hari ini atau majelis-majelis yang akan datang, mudah-mudahan Allah akan lipat gandakan semuanya insya Allah. Allah berikan keberkahan pada harta kita, Allah berikan keberkahan pada keluarga kita, Allah berikan keberkahan terhadap siapapun yang ada bersama kita insya Allah, berkat Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Amin Allahumma amin. Hadirin hadirat dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah kita masuk bulan Maulid, masih awal-awal Maulid, di baru malam yang kelima. Masih awal-awal Maulid, alhamdulillah. Di mana bulan ini menjadi bulan yang mulia di hadapan Allah. Menjadi bulan yang mulia pula untuk kita umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dulu sebelum lahirnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala bercerita di dalam Al-Qur'an sampai Allah memberikan titel kepada kita umat akhir zaman. Allah mengatakan, Allah berfirman, wa in kana min qablu lafi dhalalin mubin. Sesungguhnya kalian, wahai umat manusia, sebelum diutusnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita berantaan ini berada di dalam kesesatan yang nyata. Sesat semuanya. Makanya zaman dahulu itu dinamakan dengan zaman jahiliyah. Kalau ujar bahasa Banjar, zaman bungul, zaman kebodohan. Lalu Ustaz, apakah orang-orang Bahari itu orangnya bungul-bungul? Kada. Apakah Bahari itu orangnya bodoh semuanya? Kada. Tapi menurut agama Islam, di dalam syariat Islam mengatakan bahwa jahiliyah yang dimaksudkan di dalam syariat adalah mereka tidak mengetahui kepada siapa mereka menyembah. Mereka tidak mengetahui kepada siapa mereka seharusnya bersujud. Maka dari itu dinamakanlah zaman tersebut zaman jahiliyah. Kemudian lahirlah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam Maulid yang barusan kita baca, di dalam Maulid Sibtut Durar, karya Imam Ali bin Muhammad Al-Habsyi, di dalam situ beliau mengatakan bahwa sepakat ulama mengatakan bahwa lahirnya Nabi besar Muhammad di tanggal 12 Rabiul Awal, hari Senin 12 Rabiul Awal.
Lalu ada yang bertanya, Ustaz, kenapa Rasulullah itu pada dilahirkan bulan Ramadan aja? Kan bulan Ramadan kan bulan mulia, bulan agung, bulan yang dimana Allah Subhanahu Wa Taala akan lipat gandakan semua amaliyah kita. Bahkan tidak keluar seseorang pun dari bulan Ramadan kecuali Allah akan ampuni dosa-dosanya. Kan gitu. Makanya kita yang ada ini aja, kalau sudah lahir bulan Ramadan bingung, senang. Sampai anak kadang-kadang dinamai Muhammad Ramadan, sekarang lahir bulan Ramadan, atau bulan Maulid, namanya Muhammad Maulid, Muhammad Maulidi. Nah, karena lahir bulan Maulid, senang dengan bulan yang ketika itu kita dilahirkan. Kenapa Nabi besar Muhammad tidak dilahirkan bulan itu saja? Atau kenapa Nabi besar Muhammad tidak dilahirkan di Asyurul Hurum? Allah menetapkan di dalam Al-Quran, di mana Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah, yauma khalaqas samawati wal ardi minha arba'atun hurum. Allah ciptakan 12 bulan yang ada di atas muka bumi ini di dalam perputaran tahun, 12 bulan. Di antara 12 itu ada 4 bulan yang Allah tetapkan menjadi bulan yang mulia. Bulan apa aja? Rajab, kemudian Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. 4 bulan yang mulia yang berada di dalam nas Al-Quran. Lalu kenapa Rasulullah tidak dilahirkan di saat tersebut? Atau kenapa Rasulullah tidak dilahirkan hari Jumat? Rasul sendiri mengatakan Al-Jum'ah Sayyidul Ayyam. Hari Jumat itu adalah hari tuannya atau pemimpin para hari. Kenapa justru hari Senin? Karena Allah, sebagian ulama mereka mengatakan, mereka menjawab, karena Allah tidak menginginkan ada kesan yang mengatakan bahwa Nabi besar Muhammad kalau seandainya dilahirkan di bulan Ramadan, orang-orang kafir, orang-orang yang tidak senang dengan Nabi besar Muhammad akan mengatakan, itu loh nabimu lahir di bulan Ramadan maka dia mulia gara-gara bulan Ramadan. Allah tidak mau hal itu terjadi. Tapi apa yang Allah inginkan? Allah pilihkan bulan Rabiul Awal agar kita semuanya mengetahui bahwa Rabiul Awal menjadi bulan yang mulia gara-gara lahirnya Nabi besar Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Allah pilihkan hari Senin agar Allah tidak mau ada kesan yang mengatakan bahwa Rasulullah lahir hari Jumat, mulia gara-gara hari Jumat. Nah, tapi Allah menginginkan hari Senin karena Allah menginginkan kemuliaan yang didapatkan hari Senin karena dilahirkan di situ baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka seperti itu juga kita. Karena kelahiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam di bulan Rabiul Awal yang tadinya kita dikatakan oleh Allah berada di dalam kesesatan yang nyata, akhirnya berubah menjadi kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Wahai umat manusia, wahai umat akhir zaman, kalian adalah umat yang paling afdal yang pernah aku ciptakan di antara umat manusia yang lain. Semuanya gara-gara Nabi besar Muhammad. Masya Allah, alhamdulillah, luar biasa. Ini kita di sini sudah beberapa tahun sudah melaksanakan arba'in, 40 hari maulid Nabi, bahkan mungkin lebih. Nah, bisa khamsin, bisa sitin, bisa sab'in, mungkin lebih juga. Maka dari itu luar biasa. Ini semua kita rasakan karena perjuangan Nabi besar Muhammad. Kita semuanya merasakan hal ini karena perjuangan Nabi besar Muhammad. Coba pian bayangkan, seandainya ketika Nabi besar Muhammad gencar-gencarnya melakukan dakwah, kemudian datang mereka pemuka-pemuka Quraisy atau pemuka-pemuka orang Arab pada ketika itu, mereka datang kepada paman Nabi Sayyidina Abu Thalib. Mereka mengatakan, menawarkan kepada Nabi, kepada Sayyidina Abu Thalib, katakan kepada keponakanmu wahai Abu Thalib, kalau seandainya ini anak harta, kami akan kumpulkan semua harta yang ada di Mekah ini, kami akan berikan kepada Muhammad, biar dia jadi orang paling kaya di Arab. Katakan kepada keponakanmu kalau seandainya Nabi besar Muhammad menginginkan yang namanya jabatan, kami akan angkat beliau menjadi orang yang paling tinggi jabatannya di antara orang-orang yang lain. Kalau Nabi besar Muhammad menginginkan seorang perempuan, kami akan berikan perempuan yang paling cantik di antara kami. Seandainya kita aja, kalau kita aja jadi Nabi, ayo bismillah gas, ayo kumpulkan harta boneka semua ini. Kalau kita, tapi tidak dengan Nabi besar Muhammad, perjuangan Nabi besar Muhammad. Lalu apa yang dikatakan Nabi besar Muhammad? Lawa ba'usyam satu jadi.
Kalau seandainya mereka meletakkan yang namanya matahari sekalipun di tangan kananku, meletakkan bulan di tangan kiriku, maka aku tidak akan pernah meninggalkan dakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Andaikan Nabi kemarin menerima tawaran daripada mereka orang-orang Quraisy pada ketika itu, orang-orang yang tidak senang, habis kita di neraka. Karena tahu lawan Allah. Maka berkat Nabi besar Muhammad saat sekarang ini luar biasa. Kita tahu kepada siapa menyembah, kita tahu siapa Nabi kita tahu cara mendekatkan diri kita kepada Allah, semuanya kan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pertanyaannya, apa yang sudah kita lakukan dengan Nabi besar Muhammad? Pernahlah kita sumbadit tempat menyusuni yang namanya terokah, menyusuni yang namanya apa? Ambalkah, pernah sampai seitunya kita? Sampai semaput, kuyuhan. Mungkin tidak pernah. Nabi besar Muhammad sampai geraham beliau sampai yang namanya luka. Gara-gara ikut berperang untuk memperjuangkan kita sebagai umat akhir zaman. Coba, kalau kita hendak membicarakan tentang perjuangan Nabi besar Muhammad, udah habis. Sampai-sampai dalam kitab Akhlaqul Bani juz yang kedua dikatakan fa innaka la tajzi nabiyyaka ya fata walau jitahu sa'yan 'alal aini sa'i. Kalau kita ingin membalas yang namanya jasa baik Nabi besar Muhammad lawan kita, walaupun dengan kita berjalan dengan kelopak mata kita dari rumah kita sampai menuju ziarah ke makam Nabi di Madinah, jalannya pakai kelopak mata, kayak bayangkan ada pakai batis, maka itu tidak akan pernah fa innaka la tajzi nabiyyaka. Itu tidak akan pernah membalas apa yang telah diberikan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka yang Rasulullah minta dengan kita harus ada repot. Rasulullah itu tidak meminta sesuatu apapun lawan kita. Sesuatu itu harus ini. Kata Rasulullah, "Man nahaitukum anhu fajtanibuhu wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum." Apa yang aku larang kepada kalian, jangan digaui. Itu aja kita Nabi besar Muhammad. Apa yang aku larang, jangan digaui sama sekali. Kalau yang hukumnya sudah jelas, jangan digaui. Wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Dan apa yang aku perintahkan kepada kalian, lakukan sebisa kalian. Nah itu daripada rahmat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Coba seandainya Nabi besar Muhammad mengatakan, yang aku perintahkan lawan kalian, lakukan. Pokoknya harus dilakukan semuanya. Habis kita. Maka dari itu, ayo kita harus balas jasa baik Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kayak kita aja, kalau bisa kita aja sebagai manusia, Nabi besar Muhammad itu kan sama manusia kayak kita juga. Cuma disebutkan basyaran lakal basyar. Rasulullah itu manusia tapi tidak seperti manusia biasa. Kalau kita manusia melakukan perbuatan baik, kemudian orang yang kita berikan kebaikan tersebut tidak memberikan respon yang baik lawan kita saling. Ya, kita pasti marah. Kita melakukan perbuatan baik, kemudian orang yang tadi itu kemudian melakukan perbuatan jahat kepada kita, kecewa kita. Coba kita bayangkan Nabi besar Muhammad berada di posisi demikian. Rasulullah sudah uyuh dakwah sana sini, perang sana sini, mengorbankan jiwa raga. Nah, coba ya, di antara kalian mungkin sudah banyak yang pulang umroh. Ya, sudah banyak yang pulang umroh. Pernah naik ke Gua Tur nanti. Naik ke Gua Tur itu naiknya luar biasa. Udah pernah naik jam 3 subuh sampai di atas tuh subuh 2 jam. Itu kalau bawa stretch botol setengah tercukup. Naik yang ke atas itu uyuh sampai di atas itu lo membayangkan luar biasa ya Allah. Ini zaman sekarang, zaman di tahun 2013 lo naik itu sudah diolahkan orang kayak jalanan kayak berbentuk tangga. Tangga. Kalau zaman bahari Nabi besar Muhammad kayak apa? Batu-batu yang dilewati oleh Nabi besar Muhammad semuanya semata karena umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ayo, ini saat bulan Maulid, saatnya kita mengukuhkan cinta kita lawan Nabi besar Muhammad. Salah satunya oleh para ulama, mereka mengatakan bahwa kalau betul-betul kita cinta lawan Nabi besar Muhammad, banyak salawat lawan Nabi besar Muhammad. Man ahabba syai'an kathura an dzikrih. Barang siapa yang cinta terhadap sesuatu, maka dia pasti akan banyak menyebutkan sesuatu tersebut. Ini disebutkan satu hikayat yang disebutkan di dalam kitab Mukasyfatul Qulub yang dikarang oleh Imam Al-Ghazali. Biar ketika membuka kitab itu, buka cari bab sholawat, di atasnya kemudian langsung disuguhkan dengan salah satu hikayat, cerita
di mana suatu saat pernah ada seorang pemuda yang tidak pernah mau sholawat lawan Nabi. Ada tahu-tahu tuh pokoknya sudah majelisan, majelisan silahkan anak sembahyangan. Kada pernah tahu pokoknya sholawatan kada pernah tahu. Sampai akhirnya suatu saat Allah berikan karunia kepada orang tersebut melihat Nabi besar Muhammad SAW dalam tidurnya, dalam mimpinya. Bermimpi melihat Nabi. Tapi dalam mimpi tersebut Sidin melihat Nabi itu seolah-olah kadang mau melihat lawan orang tersebut, lawan pemuda tersebut. Seolah-olah acuh tak acuh Nabi besar Muhammad dengan orang tersebut. Lalu orang tersebut memberanikan diri bertanya di dalam mimpinya, "Ya Rasulullah, a'anta alayya ghadbah?" Pian lawan ulun sarikah? "Ya Rasulullah, pian ini lawan ulun sarikah?" "Ya Rasulullah, la, kada, ya Rasulullah." "Lima la taltafit ilayya ya Rasulullah?" Lalu kenapa pian kada mau melihat ke wajah ulun wahai Nabi besar Muhammad? Kata Rasulullah, "Li'anni la a'rifuk." Karena aku kada patuh lawan ikam. Terkejut pemuda tadi setelah mendengar demikian kaget. "Hah? Ya Rasulullah, ana ahadun min ummatik." Saya adalah salah satu daripada umatmu wahai Nabi besar Muhammad. Para ulama mereka mengatakan Rasulullah itu lebih kenal terhadap umatnya lebih daripada kenalnya seorang ibu kepada anaknya. Detail. Rasulullah itu kenal dengan umatnya secara detail. Kata Rasulullah, "Ya jujur apa yang dikatakan oleh para ulama. Lalu kenapa kau tidak mengenalku wahai Rasulullah?" Lalu Rasulullah mengatakan, "Li'annaka lam tusalli alayya." Karena ikan kada pernah salawat lawan aku. Rasulullah akhirnya kada patuh lawan orang itu gara-gara orang itu kada pernah salawat lawan Nabi SAW. Setelah bangun dari tidurnya, orang tersebut melazimkan dirinya untuk bersolawat setiap hari. Ada riwayat mengatakan 1000 kali, ada yang riwayat mengatakan 10.000 kali. Setiap hari solawat. Tapi ya sembahyang lah. Jangan solawat aja akhirnya harus sembahyang. Karena sudah sampai lawan Nabi, harus sampai solawat. Sampai suatu saat Allah berikan karunia kembali, dia bermimpi bertemu Nabi besar Muhammad. Di mimpinya yang kedua dia melihat Nabi besar Muhammad tersenyum. Tersenyum sudah Nabi besar Muhammad. Al-an, jar Nabi di dalam mimpinya, "Al-an, sekarang anni a'rifuka." Sekarang aku sudah mengenal kepadamu. Lalu Nabi besar Muhammad mengatakan, Inna ma'rifati bi ummati bi qadri salatihim alayya." Sesungguhnya kenalnya aku terhadap umatku itu tergantung daripada salawat mereka kepadaku. Kembali ulun sampaikan lagi di setiap majelis, di setiap pertemuan, kembali ulun sampaikan bahwa segala sesuatu apapun yang kita lakukan itu kembalinya lawan kita. Ya, kembalinya lawan kita. Sebagaimana yang kita dengar tadi di dalam kitab yang dikarang oleh Imam Nawawi Al-Bantani. Imam Nawawi Al-Bantani beliau mengatakan hadis Nabi besar Muhammad, barang siapa yang tidak bersalawat kepada Nabi, sesungguhnya dia akan akhta'a tariqal jannah. Dia menyimpang dari jalan surga. Sekarang tinggal kembalinya kepada kita masing-masing. Kita hendak surga, kayak apa caranya? Taat. Laksanakan perintah Allah yang wajib. Laksanakan kewajiban yang telah diwajibkan oleh Allah. Kita hendak berbareng dengan Nabi besar Muhammad, salawat kepada Nabi. Salawat kepada Nabi. Itu dari dalamnya. Dan semuanya kembali kepada kita masing-masing. Kalau kita benar-benar menanamkan rasa cinta kita lawan Nabi besar Muhammad SAW, maka kita akan selalu memperbanyak menyebut nama Nabi besar Muhammad SAW. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ayo, pertama kata para ulama, banyaki salat. Banyak salawat. Dalam satu hikayat yang disebutkan, Sayyidatuna Aisyah, tapi riwayat ini sudah sering kita dengar. Sayyidatuna Aisyah ketika jahit jarum, ketika jahit gugur jarum Sidin dan tiba-tiba lampu mati. Kata bahari tidak ada listrik. Ya, kalau ini mungkin mati jeglek, habiskah vouchernya, tinggal isi lagi, ketek lagi, nyala pulang. Kalau bahari kita sudah mati lampu gugur, alih dah dijari. Akhirnya dicari oleh Sayyidatuna Aisyah jarum yang terjatuh. Tadi kada ketemu. Sampai masuklah Nabi besar Muhammad SAW. Jarum yang kada kelihatan, yang halus itu yang kada kelihatan, jadi kelihatan gara-gara Nabi besar Muhammad masuk.
gara-gara cahaya yang ada di wajah Nabi besar Muhammad. Sayyidina Aisyah mengatakan, ya Rasulullah, ma atwa wajhak ya Rasulullah. Betapa bercahayanya wajahmu wahai Nabi besar Muhammad. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, ya Aisyah, wailun liman lam yarani yaumal qiyamah. Wahai Aisyah, rugi mereka, celaka mereka bagi umatku yang tidak akan melihatku nanti di hari kiamat. Sayyidatina Aisyah mengatakan, ya Rasulullah, siapa mereka yang tidak akan bisa melihatmu yaumul qiyamah, di hari kiamat? Kata Rasulullah SAW, man dzukirtu indahu falam yusalli alayya. Yang disebut, yang ketika disebutkan namaku, mereka tidak mau bersalawat kepadaku, kata Nabi Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Mudah-mudahan kita seberataan mampu memandang wajah Nabi besar Muhammad. Satu, dua, untuk membuktikan rasa cinta kita kepada Nabi besar Muhammad, umpati sunnah Nabi. Jangan ditinggalkan sunnahnya, khususnya akhir zaman saat ini. Zaman ini kan sudah akhir nih, sudah akhir zaman. Yang namanya zaman itu kalau sudah akhir zaman banyak fitnah bertebaran. Jangan lagi pian, jangan lagi pandangan pian, jangan lagi bicara pian yang akan menjadi fitnah. Kadang-kadang langkah pian selangkah aja itu jadi fitnah. Itu zaman ini sekarang. Maka kata Nabi besar Muhammad SAW, man ahya sunnati inda fasadil ummah kana lahu ajru mi'ah syahid. Barang siapa yang menghidupkan sunnahku ketika rusaknya umat manusia, ketika umat akhir zaman yang mereka tidak kenal lagi dengan sunnahku, banyak sunnah yang dilupakan, kita laksanakan satu sunnah, maka kana lahu ajru mi'ah syahid. Maka bagi orang yang melaksanakannya itu seperti seseorang yang seperti 100 orang yang mati dalam keadaan syahid. Sunnah Nabi. Banyak sunnah mati yang belum kita lakukan, banyak. Nah, mungkin kita aja yang harus sadar, mungkin banyak sunnah Nabi yang belum kita lakukan, banyak. Makanya ini bulan Maulid, ayo kita tanamkan dalam diri kita. Ayo kita laksanakan sunnah. Kalau semalam sebelum bulan Maulid kita pada pernah gebiah. Nah, kalau sebelum bulan Maulid kita pada pernah sembahyang duha isyraq, ayo sembahyang duha isyraq. Kita mulai witir, sembahyang sunnah yang lainnya. Kita laksanakan sebagai bentuk tanda cinta kita kepada Nabi, sebagai bentuk tanda senangnya kita, gembiranya kita terhadap kelahiran Nabi besar Muhammad SAW. Yang ringan-ringan. Nih, dari kita. Nah, ini satu sunnah Nabi yang banyak saat sekarang ini orang lupakan. Ulun yakin di antara 500 yang hadir ini, mungkin separuhnya akan sampai ke sisi Wak. Mungkin separuhnya akan sampai yang bicara ketemu ya. Carinya. Ini sunnah Nabi yang banyak dilupakan. Padahal ini memiliki fadilah yang begitu besar. Nabi besar Muhammad sampai mengatakan tentang siwak ini, laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwak inda kulli shalah wa fi riwayah inda kulli wudu. Kalau seandainya kadang memberatkan terhadap umatku, maka aku akan mewajibkan mereka setiap sholat pakai siwak. Ada riwayat yang lain mengatakan setiap wudu pakai siwak. Raka'atan bisiwakin khairun min 70 raka'ah bighairi siwak. Fadilahnya siwak 2 rakaat ketika kita pakai siwak. 2 rakaat kita sembahyang sebelumnya kita pakai siwak, itu lebih afdal jar Nabi daripada 70 rakaat kita kada pakai siwak. Murah nih. 5.000 pas 10.000 Pak, ada orang berjual. Nah, makanya kalau bisa kita sekali-sekali mungkar siwak banyak, bagikan semuanya. Nah, mandala ala khairin kana lahu mithlu ajri fa'ilih. Kalau kata Nabi SAW, yang menunjukkan sesuatu kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala kebaikan itu walaupun dia tidak melakukannya. Ya, sama seperti orang yang melakukannya. Siwak. Banyak orang yang belum pakai siwak. Akhir hayat Nabi besar Muhammad SAW yang dicari beliau siwak. Akhir hayat beliau. Ini siwak ini bukan sembarang kayu lah, ya, sembarang kayu, ini kayu khusus. Ya, bi'udil Arab. Kalau dalam kitab Taqriratus Syadidah disebutkan bi'udil Arab. Kayu arak, kayu arak itu bukan. Kayunya khusus, ada pohonnya, pohon siwak. Kalau di Hadramaut kadang-kadang kita tinggal berpatah aja lawan tuan rumah. Ini minta kayu siwak, tinggal patah aja seorang dapat siwak. Kalau di Kalimantan
Apalagi di Samarinda Allah harap bertahun. Yang mau tahu sini ada ulin aja. Asal sanggup aja biar pakai siwak pakai ulin ya Bapak. Kalau sanggup jangan. Maka pakai. Jangan cari sunnah yang berat. Jangan cari sunnah yang berat. Banyak sunnah yang ringan. Cari sunnah yang berat, tak 2 bulan hilang Presiden. Pak Haji keluar aja apa pegawai 2 bulan hilang. Bebulik begini lagi. Bulik begini lagi. Kenapa dia begini lagi Pak Haji? Anut sunnah Nabi. Jangan di atas namakan Nabi. Jangan, kalau bisa jangan. Karena asal dia tahu Nabi itu ketika beliau masih berstatuskan suami Sayyidatuna Khadijah, ketika masih semasa hidup Sayyidatuna Khadijah, Nabi tidak pernah kawin lagi. Riwayat kemudian lihat di dalam manaqib Sayyidatuna Khadijah disebutkan. Nabi itu ketika ada Sayyidatuna Khadijah, tidak kawin lagi. Malam ini pokoknya ibu-ibu menang. Nah, jadi Nabi tidak kawin lagi. Setelah wafatnya Sayyidatuna Khadijah, baru Nabi dikawin dengan istri-istri yang lain, yaitu Aisyah, Sayyidatuna Sofia dan yang lainnya. Kalau ketika hidupnya Sayyidatuna Khadijah kan. Maka hadirin yang hadirat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah 2 hal yang insya Allah akan menyampaikan kita kepada Nabi besar Muhammad. 1, banyak sholawat. 2, mengumpati sunnah Nabi. Banyak sunnah Nabi yang kita tinggalkan. Masuk WC batis kiri, keluar WC batis kanan. Ada sunnah Nabi. Masuk WC baca doa, anak masuk masjid batis kanan, keluar batis kiri. Itu adalah sunnah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tsumma latus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Ketika kita berhadapan di hadapan Allah, kita akan dipertanyakan daripada kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. An-Na'im, sebagian ulama tafsir mengatakan bahwa An-Na'im adalah Nabi besar Muhammad. Kita akan dipertanyakan sesuatu apa yang sudah kau berikan untuk Nabi besar Muhammad. Sesuatu apa yang sudah kau korbankan untuk Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka mudah-mudahan kita semuanya dikumpulkan bersama Nabi. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan hati, diberikan kekuatan untuk selalu mengikuti sunnah Nabi besar Muhammad. Untuk selalu lisan kita bersolawat kepada Nabi besar Muhammad, agar nantinya di akhirat kelak kita dikumpulkan bersama Nabi besar Muhammad di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu sedikit dari urun. Insyaallah mudah-mudahan bermanfaat bagi ulun pribadi dan bagi kita semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Syekh Syamsul Arifin. Mudah-mudahan beliau tetap sehat walafiat. Insyaallah mudah-mudahan dari ini. Alhamdulillah, sekali lagi kita sama-sama tahlil dan doa yang mana pahalanya kita hadiahkan kepada almarhum dan almarhumah, orang tua kita, guru-guru kita, keluarga, kerabat, jiran dan tetangga kita. Wabil khusus dari keluarga Sahibul Bait yang mana kita hadiahkan tahlil dan doa, mudah-mudahan mereka semua yang mendapatkan rahmat yang luar dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.